Kembangkan, kembangkan kemah-kemah di padang, di bawah bentangan langit ciptaan Tuhan. Nyalakan, nyalakan api unggun yang terang, benderang pancarkan rasa persaudaraan. Kibarkan, kibarkan bendera perkemahan di bumi persada, di alam yang terbuka. Nyanyikan, nyanyikan lagu-lagu yang riang, gembira selalu bekerja dengan senang. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi kakak-kakak sekalian, bertemu lagi dengan kami dari Pusat Pendidikan Latihan Koarcap Gunung Kidul. Saya Kak Yudi. Dan saya Kak SPJ. Saya Kak Yohanes. Dari Gunung Kidul Menyapa Nusantara. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Semalayang iman bidadara, Semalayang. kakak-kakak sekalian, di sini kami akan menyampaikan materi tentang tata laksana perkemahan penggalang. Kakak-kakak perlu ketahui, perkemahan adalah hal yang seru, menarik dan menantang, yang sering dirindukan oleh adik-adik penggalang. Sering bertanya, kapan kak kita kemah? Nah kakak sekalian, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemah kata benda adalah tempat tinggal darurat yang terbuat dari terpal yang ujungnya hampir menyentuh tanah. Jadi perkemahan adalah cara hidup di alam terbuka dengan alat yang sederhana, dengan biaya yang murah, mengandung pendidikan, yang penting adalah sangat menyenangkan. Hal itu sesuai dengan jiwa dan perkembangan dari adik-adik penggalang ya Kak. Iya. Bahwa penggalang itu mereka memiliki sifat yang sangat dinamis, senang bergerak, berpetualang dalam kelompok-kelompoknya atau regu-regunya. Sehingga di dalam perkemahan penggalang itu dibentuk secara berkelompok dan beregu. Nah, di alam terbuka itu ternyata penggalang memiliki kesempatan yang banyak sekali untuk mengenal lingkungannya, mengenal alam, kemudian yang paling utama adalah menghargai atau mensyukuri ciptaan Tuhan. Kemudian ternyata di alam terbuka itu akan kelihatan sekali bagaimana penggalang-penggalang itu bergotong royong dan saling bekerja sama dengan regunya, Kak. Nah, berarti itu sudah masuk dalam tujuan perkemahan, Kak? Oh ya, ya. Bagaimana Kak tambahannya mungkin Kak? Nah, selain yang Kakak sebutkan tadi, Iya. bahwa penggalang ketika berkemah itu meninggalkan dunia mereka masing-masing, hidup bersama teman sebaya. Pasti ada rasa kebersamaan yang tinggi, Iya. harus saling tolong menolong, Iya. harus saling bahu-membahu dalam menghadapi segala permasalahan. Di samping itu pasti juga ada satu yang paling banget bagi adik-adik penggalang itu, yaitu adanya jiwa nasionalisme dan patriotisme, Kak. Oh iya, jiwa nasionalisme dan patriotisme. Di samping itu, perkemahan itu identik dengan membentuk keluarga baru gitu ya. Jadi memang benar-benar ditata, mereka itu digembleng untuk bersatu, bagaimana menciptakan perkemahan itu dengan baik dan menyenangkan itu tadi ya, Kak. Iya. Di samping itu juga, Kak, mereka di situ ditanamkan jiwa kesederhanaan. Itu yang namanya Apa adanya di lingkungan yang serba terbatas, di area yang baru. Iya, iya. Jadi kakak-kakak yang disampaikan Kak SPJ dan Kak Jo tadi Iya. adalah tujuan secara umum perkemahan kakak. Oh, itu secara umum Kak? Iya, secara umum ya, seperti gitu. itu. Meningkatkan diri pada Tuhan sampai pada pembentukan pribadi. Oke. Nah, ada juga
perkemahan yang memiliki tujuan khusus. Salah satunya adalah perkemahan bertujuan untuk rekreasi. Oh, yang seperti dilakukan oleh adik-adik siaga mungkin ya Kak ya. Jadi sifatnya untuk bersenang-senang, menghibur gitu ya Kak. Oke, selain ada fungsi perkemahan rekreasi, ada juga fungsi perkemahan untuk pendidikan. Ya. Bahwa untuk pendidikan itu adik-adik kita penggalang bisa ditanamkan pembentukan jiwa. Betul tak Kak? Yang pendidikan ya. Nah, untuk mental, bagaimana memupuk mental mereka, mengasah keberanian Kak. Pendidikan moral ya. Moral. Dan yang jelas itu kalau pendidikan biasanya mereka itu kan memiliki kegiatan yang sama, apa namanya, sehobi ya. Sehobi. Mungkin senang berfotografi atau mereka melakukan penelitian kelompok ilmiah. Ilmiah remaja Kak. Iya, misalnya meneliti di pinggir sungai itu tentang biota laut, biota sungai dan sebagainya. Itu ya Kak maksudnya. Ya. Yang khusus itu ya Kak. Kakak sekalian tadi sampaikan Kak SPJ dan Kak Jo, betul, benar. Itu contoh-contoh fungsi perkemahan untuk pendidikan. Ada lagi fungsi perkemahan yang berorientasi sosial. Ada yang tahu kakak-kakak sekalian? Ya, orientasi sosial ya Kak. Berarti hubungannya dengan masyarakat Ya. atau dia bertemu dengan masing-masing anggota gitu ya. Mungkin ini ya Kak, itu sering dilakukan oleh para penegak Kak. Bisa. Yaitu misalnya Wirakarya, Temusaka dan sebagainya Kak. Tapi kalau untuk penggalang yang bersifat sosial mungkin lebih kepada bakti sosial mungkin ya Kak. Ya Kak, di situ adik-adik kita penggalang bisa menyumbangkan dharma bakti mereka mungkin dalam kegiatan kerja bakti dalam masyarakat itu juga bisa. Yang ringan-ringan untuk penggalang seperti itu Kak. Penggalang. Iya Kak. Nah Kak, itu tadi ya kan kita sudah menyampaikan tentang macam-macam kemah ya Kak. Nah, yang masih menjadi pemikiran saya Kak, sebelum kita melakukan perkemahan, apa yang perlu kita perhatikan Kak? Ya. Pak SPJ ini sudah masuk pada materi tata laksana perkemahan ya. Iya. Nah, kata tata itu kalau dari bahasa Jawanya, dari bahasa Jawanya adalah toto. Dipernahke ya, atau disusun, diatur sedemikian rupa sehingga. Jadi kenapa perkemahan harus diatur? Harus diselenggarakan dengan tertib agar tujuannya apa? Tujuannya dapat berjalan dengan tujuan yang kita harapkan tadi, baik tujuan umum maupun tujuan khusus dapat tercapai. Iya, Kak. Ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam tata laksana perkemahan. Yang pertama adalah menentukan lokasi perkemahan. Yang kedua, menentukan peta lapangan perkemahan. Yang ketiga adalah membuat denah perkemahan. Nah, kakak sekalian, kalau yang ada berapa persyaratan dalam menentukan lokasi perkemahan. Nah, perkemahan yang bagus harus seperti apa kakak lokasinya? Ini tugas dari pembina survei ya. Ya, survei pertama kali sebelum mendirikan lokasi. tenda memang menentukan lokasi. Ada survei. Nah, ini yang perlu diperhatikan Kak, kalau menurut saya itu yang paling penting adalah tentang keselamatan ya. Karena penggalang itu kan belum tahu apa maksudnya kalau tidak kita dampingi akan berbahaya karena Jiwanya mereka itu, itu Kak, jiwanya kan ingin berpetualang saja, tapi harus perlu aturan. Sehingga yang pertama adalah kita harus menentukan lokasi yang aman, yaitu aman dari bencana, misalnya banjir atau longsor. Jangan mendirikan tenda tempat lokasinya itu di lereng bukit yang rawan longsor, kemudian merupakan jalur hewan buas, dan harus dekat dengan pemukiman Kak, ya kan Kak Yo? Ya. Termasuk jangan dekat dengan bantaran sungai Kak. Oh iya betul. Syukur dekat dengan tempat-tempat layanan kesehatan. Oh iya, untuk mengantisipasi Kak. Oh iya betul sekali ya Kak ya. Di samping itu juga perlu untuk kegiatan adik-adik itu kan kebutuhan yang paling utama itu apa Kak? Air. Nah, sumber betul. air penting Kak. Sumber air penting sekali ya Kak. Pasar. Ya, untuk kebutuhan. Ya. Untuk Dan kebutuhan. tempat ibadah. Ya. Meskipun di lokasi perkemahan kita bisa membuatnya, membuatnya. tetapi akan lebih baik jika dekat dengan
fasilitas-fasilitas Iya, tersebut ya iya, Kak ya. Ya. Oke. Masih ada satu lagi yang penting, Iya, Kak. yaitu bahwa lokasi itu merupakan pemandangan yang indah. Oh iya betul sekali. Kenapa indah? Iya. Ini yang Iya, betul Kak. Iya ya, biar menyenangkan kan Iya, tadi yang betul. disampaikan, memang kemah itu harus menyenangkan, Menyenangkan. pramuka Yang itu harus ditunggu-tunggu itu gembira. kok, yang Yang ditunggu-tunggu itu. ditunggu-tunggu, betul sekali. Endingnya. Iya, iya Kak. Terus kenapa di lapangan luas? Ini juga ada lagi. Oh, Harus iya. di lapangan yang luas. Kenapa ini? Untuk luas lapangan tuh kita sangat sekali kita sesuaikan dengan adik-adik kita yang kita bawa itu ada berapa kapasitas regunya Kak, Iya. sehingga nanti memerlukan termasuk nanti dipakai untuk area upacara. Memang sangat ketika lapangan itu sangat luas, kita leluasa Kak untuk menata tenda gitu Kak. Maka perlu ya. Mengawasi adik-adik kita juga akan Iya. nyaman, akan enak. Di samping betul. itu tempat untuk berkegiatan mereka Iya. itu akan lebih nyaman dan kita bisa memantau dengan baik. Iya. Nah Kak, untuk perkemahan itu kita juga sudah menentukan lokasi dengan sudah. baik. Kemudian kita kan membuat peta lokasi dan sebagainya tadi ya Kak. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam mendirikan tenda itu apa saja ya Kak? Oke. Kalau penggalang itu. Jadi kalau kita bicara dalam tata laksana perkemahan penggalang, Iya. yang pertama yang harus diperhatikan adalah mendirikan tendanya. Mendirikan tendanya Mendirikan ya. tendanya. Yang kemudian mengaturnya. Ya. Yang ketiga adalah menghayati kehidupan nyata. Bisa sehari, bisa 2 hari atau 3 hari. Kalau di Jambore itu bisa sampai 10 hari. Iya. Tuh. Nah, nanti ketika bicara tentang tata laksana, nanti kita bicara tentang tapak tenda. Nah, tapak tenda yang baik itu paling tidak harus memenuhi 8 kriteria. Oh iya. Ya. Ya. Yang pertama adalah menatanya. Yang kedua apa? Mungkin melengkapi Iya. kebutuhan-kebutuhan yang ya. diperlukan Antara lain peserta. ya, antara lain kita harus menyiapkan tempat untuk pembuangan sampah. Ya, ada Kemudian selain tenda utama sebagai tempat tidur, ada dapur. Tenda dapur Kak. Ya, Ya. ada rak Rak sepatu, piring, rak rak piring ya. ya. Semacam itu ya Kak Ya. maksudnya Iya. ya. Ah, ya. Jemuran penting. Oh, penting sekali Kak. Penting sekali jemuran ya Jangan kan. sampai nanti Betul. bawa pulang ke rumah masa masih kotor Gapura dibawa juga, pulang. Kak, Itu mungkin, bukan Kak, jiwa ya. pramuka Kak itu Kak. Gapuranya juga dibuat yang bagus, biasanya Iya. mereka sangat kreatif anak-anak penggalang. Oke. Masih ada yang terlupakan? Apa ya Kak? Saya ya Kak. Iya. Bendera regu dan papan pengumuman. Oh, betul, Kak. Iya, Iya. iya. Ini penting. Jadi dia mengetahui Identitas dari- regu. Iya, Betul identitas sekali ya Kak, dan memang harus ada aturan-aturan Betul. mungkin itu piket, jadwal piket dan sebagainya itu ya Kak ya, Iya. jadi lebih nyaman. Oh ya Kak, tadi disinggung sedikit oleh Kakak tadi tentang perkemahan regu yang dilakukan oleh 10 hari itu, misalnya Jambore itu 10 hari. Kalau penggarang itu selain Jambore, itu ada apa lagi tuh Kak? Kalau tidak salah itu LT ya, lomba tingkat 1, 2, 3. Nah, itu selain itu apa ya Kak? Saya agak lupa. Untuk kemah ya. Jadi ada LT tadi sudah. Iya. Jambore. Jambore itu bisa dilaksanakan dari tingkat yang paling rendah. Iya. Tingkat Jambore ranting dulu kan. Ranting dulu, ya. Ranting. Kemudian cabang, kemudian daerah, nasional. Ada juga Jambore internasional. Ya, dunia. luar biasa Iya, itu seperti ya. itu. Sama ini Kak, saya kemarin kan kita melaksanakan perkemahan persahabatan dengan Iya. Kaledonia ya Kak ya. Itu mungkin termasuk juga ya macam perkemahan persahabatan namanya ya. Ada juga Antar itu. mungkin antar Antar Gusdepan gudeg. bisa. Oh iya, Bisa. antar Antar gudeg. pangkalan. Iya, antar pangkalan Antar ya, pangkalan bisa. biar adik-adik lebih banyak teman Lebih, mengenal sesama ininya ya, apa Iya. namanya? Persaudaraannya lebih persaudaraan lebih banyak teman. luas. Iya, betul Kak. Ya. Ya. Kembali lagi bahwa dalam tapak tenda itu harus terpenuhi satu tadi, ada tenda utama, ada tenda dapur, ada tempat jemuran, ada tempat sampah, ada rak sepatu dan rak piring, kemudian ada bendera regu, ada papan pengumuman,
gapura dan pagarnya. Gapura dan pagarnya Nah. ya, selokan Ya. selokan untuk membatasi tapak Parit-parit, tenda, Mas. bukan Parit-parit parit, ya. Demikian kakak-kakak tentang materi tata laksana perkemahan penggalang. Semoga bermanfaat, selamat berproses dan bergabung di Warcap Gunung Kidul. Warcap Gunung Kidul, kokoh Bersinergi. Berprestasi. Salam pramuka. pramuka. Kota baru